Mesa seorang bocah berusia 12 tahun tewas dikeroyok 5 orang teman sebayanya. Ironisnya, korban harus meregang nyawa hanya karena menolak ketika diminta mencetak hasil kerja kelompok oleh para pelaku. Selain informasi ini, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan Mesa berikut kami hadirkan untuk Anda dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Seorang pelajar kelas 1 SMP di Kota Batu, Jawa Timur menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya, bocah lelaki berusia 12 tahun tersebut mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh 5 orang temannya. Tampak dalam video yang direkam oleh teman korban, RKW menerima boga mentah dari 2 orang temannya. Untuk mempertahankan diri, bocah naas tersebut sesekali memberi perlawanan. Dengan wajah penuh luka lebam, RKW pulang ke rumah. Malam harinya, ia mengeluh sakit di bagian kepala. Khawatir dengan keselamatan anaknya, orang tua korban dengan cepat membawa RKW ke rumah sakit. Namun sayang, setelah mendapatkan perawatan intensif, nyawa korban tidak tertolong. Kejadian bermula saat RKW dan 5 temannya mengerjakan tugas kelompok sehari sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi. Malam itu, teman-teman korban meminta RKW untuk mencetak hasil kerja kelompok mereka. Namun karena sudah larut malam, korban pun menolak perintah tersebut. Tidak terima dengan tolakan korban, para pelaku langsung membuat perhitungan pada keesokan harinya. Korban digiring ke tempat sepi di wilayah Desa Srebet, Kota Batu. Saat itulah peristiwa maut itu terjadi. Untuk menindaklanjuti kasus ini, polisi langsung memeriksa 5 orang pelaku yang berstatus masih di bawah umur. Pihaknya juga mendalami penyebab kematian korban dengan membawa jasad korban ke dokter forensik untuk dilakukan autopsi. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan kita bisa lihat sama-sama korban saat ini sedang dilaksanakan autopsi. Terkait dengan terduga anak yang berhadapan dengan hukum sudah kita amankan di Mapolres dan sedang dilakukan pemeriksaan. Nanti perkembangan pemeriksaan kami akan sampaikan lebih lanjut. Berapa anak yang dipanggil, yang diamankan? Sementara ada 5 orang anak. Benar perundungan berarti nanti? Kenapa? Benar adanya perundungan. Nanti perkembangan setelah dilaksanakan pemeriksaan nanti kita akan sampaikan. Jika benar korban tewas akibat aksi pengeroyokan, para pelaku tentu harus berhadapan dengan hukum meskipun masih di bawah umur. Seseorang tewas setelah menolak perintah teman juga terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Maisir Sudarmawan merintih kesakitan setelah ditusuk temannya sendiri, Rahmadani. Sempat alami kritis, korban akhirnya meregang nyawa karena kehabisan darah pasca menerima tusukan pisau dapur sebanyak 7 kali. Saat kejadian, pelaku langsung diamankan oleh warga. Di hadapan polisi, dirinya mengaku tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran kesal kerap diolok-olok dan diajak duel. Saya lihat sudah terkapar yang korban itu. Jadi habis terkapar saya sama warga itu rencana mau nolong. Cuma pas waktu itu ada polisi lewat, langsung menyerahkan diri si pelaku. Jadi tidak sempat lihat kejadiannya, cuma yang terlihat terakhir itu yang pas ditusuk di paha. Tapi dari jarak kurang lebih hampir 50 meteran. Saya lihat dari paha sebelah mana? Dari sebelah kanan pahanya. Jadi dari awal saya tidak lihat, cuma pas ada orang bilang, orang lewat, langsung saya lihat sudah terkapar. Akhirnya saya sama warga tuh mau lerai. Cuma sudah ada pas polisi lewat, dia langsung menyerahkan diri. Habis itu saya usahakan pick up untuk mengantarkan korban ke rumah sakit.
tapi nyampe sana tidak tertolong. Kesabaran pelaku memuncak saat korban diminta cuci mobil yang mereka gunakan untuk mengangkat alat tambak. Alih-alih mematuhi perintah pelaku, korban menolak dan melontarkan kata-kata yang membuat pelaku naik darah. Dengan diselimuti rasa emosi, pelaku mengambil pisau dapur yang berada di rumahnya. Tanpa ragu-ragu, ia langsung menghampiri korban dan menusuk tubuh korban secara bertubi-tubi. Saat ini pelaku diamankan ke Mapolres Situbondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jelas kaget semua orang, nggak nyangka. Bagaimana sih bilangnya kesalahan anaknya? Korban adalah orang tua kandung dari si diduga pelaku. Seorang ibu paruh baya berinisial MN serta anak kandungnya SR yang berusia 22 tahun harus berhadapan dengan polisi lantaran terbukti melakukan aksi pembunuhan. Ironinya, antara korban dan kedua pelaku masih memiliki hubungan darah. Korban EJ merupakan anak pelaku MN sekaligus kakak kandung pelaku SR. Keduanya tega menghabisi nyawa keluarga kandungnya sendiri karena kesal korban sudah lama menganggur dan kecanduan judi online. Selain itu, korban juga sempat meminta uang ibunya dengan alasan untuk mencari kerja di kota. Namun belakangan diketahui uang tersebut digunakan untuk modal mengadu nasib di meja judi. Malam mencekam itu dimulai ketika MN menghampiri anak keduanya yang sedang asik bermain ponsel. Tanpa basa-basi, MN mengajak SR untuk membunuh korban. Karena kerap membuat korban kesal, SR pun mengiyakan ajakan ibu kandungnya tersebut. Tengah malam, setengah jam setelah pergantian hari, rencana sadis keduanya pun dilancarkan. Saat itu korban sedang lelap tertidur. SR berperan menindih korban agar tidak berontak. Ketika tak dapat melawan, MN langsung menusuk pisau yang sudah disiapkan ke leher korban sebanyak 2 kali. Menurut keterangan kedua pelaku, korban saat itu sempat alami kejang-kejang selama 5 menit hingga akhirnya meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak dan mengelabui polisi, kedua pelaku membuang baju yang mereka gunakan ke sungai. Setelah itu, jelang pagi harinya, MN berteriak meminta pertolongan warga dan berpura-pura tidak tahu penyebab kematian putra kandungnya. Jelas kaget semua orang, nggak nyangka bilang. Kok sampai begitu, bagaimana sih bilangnya kesalahan anaknya itu sampai begitu. Sampai tega Pak ya? Iya, sampai tega gitu. Langkah-langkah yang sudah kita ambil itu, jenazahnya kita bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan visum Pertum, kemudian kita melaksanakan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP tersebut dan dari hasil pemeriksaan jenazah, di situ ada kejanggalan terkait dengan meninggalnya korban ini, sehingga penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam lagi, menggali keterangan-keterangan saksi yang ada sekitar TKP maupun ibu dan kakak dan adik dari yang korban ini. Skenario kedua pelaku berhasil mengelabui warga, namun tidak untuk polisi. Kejelian polisi mengungkap kasus ini mengantarkan keduanya ke balik jeruji besi. Baik MN maupun SR kini terus berhadapan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tewas di tangan keluarga sendiri juga dialami oleh seorang pria di Desa Sukaraja, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban meregang nyawa karena alami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Ironinya, pelaku yang merupakan anak kandung korban tega membunuh ayahnya sendiri hanya karena tidak dibelikan rokok. Menurut keterangan yang dihimpun oleh polisi, pelaku membunuh korban menggunakan sebuah batu.
Kerasnya hantaman batu yang dilakukan pelaku kepada ayah kandungnya tersebut membuat korban tersungkur dengan luka robek menganga di kepala. Kurang lebih jam 11.45 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban dan pelaku sebenarnya ada ikatan darah. Korban adalah orang tua kandung dari si diduga pelaku, sedangkan pelaku adalah anak kandungnya. Nah, untuk kronologis ya, jadi si pelaku ini diduga pelaku ini itu ODGJ. Nah, ada riwayat si pelaku ini pernah dirawat di Grogol. Nah, karena kondisinya sudah mulai membaik, akhirnya dipulangkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait dengan motif pasti dari perbuatan pelaku. Tak hanya itu, polisi juga akan melakukan rangkaian pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku terkait dengan aksinya tersebut.